Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Di video ini saya akan kembali mengajak Mbak Zulfa untuk ngobrol. Kali ini dalam rangka menyampaikan titipan pertanyaan dari seorang teman. Mbak Zulfa, beberapa hari yang lalu teman saya bercerita bahwa di grup WA-nya ada kehebohan gara-gara ada postingan video yang menyalahkan ucapan semoga husnul khotimah ketika mendengar orang yang meninggal. Kehebohannya itu seputar apa betul kita tidak boleh mengucapkan kalimat semoga husnul khotimah. Nah, masih berkaitan dengan husnul khotimah ini, ada juga kehebohan tentang penulisan yang benar. Apakah pakai H atau KH atau CH? Iya. Saking hebohnya, ada seorang teman yang sampai ingin ganti akte kelahiran gara-gara namanya itu tertulis pakai KH yang menurutnya itu salah. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih terutama kepada yang menitipkan pertanyaan. Memang betul kalau kita mendengar ada berita lelayu orang meninggal, biasanya kita mengucapkan kalimat tertentu. Yang paling umum adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, biasanya dilanjutkan dengan doa. Ada yang mendoakan semoga husnul khotimah, ada yang mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ada lagi semoga pakai bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat, apa yang kita ucapkan tadi, ucapan-ucapan tadi itu adalah wujud dari rasa turut berbelasungkawa. Artinya ini adalah sopan santun dalam pergaulan, baik di dunia nyata, maksud saya secara langsung maupun melalui tulisan, misalnya di media sosial, di WA misalnya. Nah, menyampaikan rasa turut berduka cita itu adalah ungkapan takziah yang merupakan bagian dari sunnah. Nabi dulu juga ketika ada sahabat meninggal juga menyampaikan ucapan yang menunjukkan bahwa Nabi bersedih, kemudian mendoakan orang yang ditinggalkan, juga mendoakan orang yang meninggal. Nah, pertanyaannya, kalau doanya adalah semoga husnul khotimah, itu tepat atau tidak? Nah, kita kupas dari aspek bahasa dulu. Husn itu artinya, atau hasan, husn itu artinya baik. Kemudian khotimah itu artinya akhir. Kalau dalam bahasa Jawa, pungkasan. Maka husnul khotimah adalah pungkasan sing bagus atau akhir yang baik, happy ending. Nah, saya kira semua orang Islam itu ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kapan husnul khotimah terjadi? Ya ketika wafat itu. Jadi khotimah adalah akhir hidup seseorang. Nah, akhir hidup seseorang idealnya adalah baik. Maka derajat status meninggal dengan keadaan yang baik, dengan akhir hidup yang baik, itu disebut husnul khotimah. Sebaliknya, kalau tidak baik, namanya su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Nah, jadi semoga husnul khotimah itu apakah salah? Nah, kalau kita meniatkan ucapan itu sebagai bagian dari menunjukkan empati, kemudian perhatian, tidak salah. Karena kita berharap semoga tadi meninggalnya husnul khotimah.
ini adalah ucapan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi mungkin kalimat lengkapnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga tadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu harapan kita sebagai sesama muslim. Setelah terjadi, kita berharap tadi meninggalnya tadi husnul khotimah. Nah, tetapi jadi tidak ada yang salah kalau kita maksudkan sebagai ungkapan ungkapan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, tetapi kalau kita maksudkan sebagai doa bagi orang yang sudah wafat tadi, itu memang menjadi tidak tepat. Kenapa? Karena memang akhir dari kehidupannya itu sudah terjadi. Jadi husnul khotimah atau su'ul khotimah itu sudah terjadi. Siapa yang tahu husnul atau su'ul? Hanya Allah yang tahu. Kita manusia tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kalau mau mendoakan yang harapannya bisa mempengaruhi nasib atau mempengaruhi nanti almarhum di akhirat, maka doa yang lebih tepat adalah doa yang misalnya Allahumma ighfirlahu kalau laki-laki, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu adalah ya Allah, semoga Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari almarhum, sayangilah, kasihilah. Nah, itu artinya adalah kita meminta kepada Allah agar almarhum setelah meninggalnya itu nanti di alam berikutnya, alam barzah sampai dengan alam akhirat, alam keabadian, itu mendapatkan ampunan dan kasih sayang. Nah, dengan diampuni dosanya, maka tentu amalnya yang buruk-buruk itu menjadi dihapus. Kemudian dengan diberi kasih sayang, maka nanti dimudahkan hisabnya, dimudahkan masuk surga, ya, yang intinya adalah mendapat ridho Allah. Nah, dengan begitu maka jika kita meniatkan doa agar bisa mempermudah jalannya kehidupannya di akhirat, maka yang lebih tepat memang doa seperti tadi. Kalau dalam bahasa Arab itu yang tadi saya ucapkan adalah doa standar yang biasa diucapkan dalam sholat mayat, sholat jenazah. Nah, kita juga bisa mendoakan dengan bahasa yang berbeda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, yang intinya kita minta kepada Allah semoga kehidupannya di akhirat nanti lebih baik, lapang kuburnya, kemudian mudah hisabnya dan seterusnya, yang intinya mendoakan agar lebih baik. Nah, jadi salah atau tidak tergantung tadi konteksnya. Tidak bisa 100% disalahkan karena itu adalah ungkapan empati dan harapan. Nah, sedangkan tetapi sudah tidak bisa mengubah keadaan apakah husnul atau su'ul khotimah, memang karena sudah terjadi. Nah, maka yang lebih tepat doa semoga husnul khotimah itu diberikan kepada orang yang masih hidup, baik orang yang masih sehat maupun orang yang sedang sakit. Nah, kemudian kita yang masih hidup juga tidak tabu, tidak salah kalau minta didoakan husnul khotimah oleh teman-teman kita. Dan jangan kaget, jangan marah kalau misalnya ada teman mendoakan semoga kamu husnul khotimah. Itu harus diaminkan, karena itu adalah mendoakan agar nanti ketika saatnya tiba, ajal kita tiba, Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang baik atau husnul, baik. Nah, jadi
Demikian pandangan saya. Kemudian kalau soal penulisan, nah ini ada yang ribut soal penulisan. Bahkan pernah ada status orang meninggal, ada yang mengucapkan husnul khotimah pakai KH, itu didebat oleh orang lain sehingga isi dari komentar-komentar itu justru malah perdebatan tentang salah dan benar. Nah, yang benar bagaimana? Nah, ini lagi-lagi tidak tunggal perspektifnya. Kenapa? Karena kata-kata husnul itu berasal dari bahasa Arab yang kemudian kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu menggunakan pedoman transliterasi. Yang pedoman itu juga tidak tunggal. Menurut bahasa Indonesia yang baku, kemudian menurut lembaga, kalau kita menulis skripsi, tesis, disertasi, itu antar perguruan tinggi itu sudah beda untuk menuliskan huruf dalam bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita mendengarkan orang menulis husnul khotimah, kalau yang ideal, kalau menggunakan transliterasi yang paling umum, memang yang biasa dipakai itu h, bukan kh. Tapi ada juga lembaga yang pakai KH. Nah, kalau lembaga zaman dulu sebelum tahun 75, sebelum ada ejaan yang disempurnakan, itu pakainya CH. Nah, maka kita lihat, kita banyak menjumpai banyak orang diberi nama oleh orang tuanya itu husnul khotimah dengan berbagai tulisan. Ada yang husnul pakai H, ada yang husnul pakai KH, ada yang pakai CH, husnul. Nah, semua sebenarnya menurut saya berhusnuzon, semua orang tua sedang mendoakan anaknya yang baik. Husnul khotimah yang tadi artinya pungkasan yang baik, akhir yang baik. Nah, tetap jadi tidak perlu diperdebatkan secara serius, hanya saja memang dalam bahasa Arab ada kata husnul yang artinya baik tadi. Ada juga kata husnu yang pakai kho, itu pernah dipakai oleh Ibnu Arabi yang artinya hina. Nah, sehingga karena baik dan hina itu adalah makna yang berkebalikan, maka yang diharapkan tentunya adalah yang bermakna baik. Hanya saja secara penulisan karena pedomannya tidak tunggal, maka ya saya kira suka-suka orang mau menulisnya seperti apa. Maksud saya kalau ada yang menulis seperti itu tidak perlu reaksi berlebihan sampai kemudian berdebat bahkan bertengkar di kabar lelayu. Itu menurut saya tidak etis. Kalau misalnya menurut kita yang betul pakai H karena mengacu pada pedoman transliterasi lembaga tertentu, ya nggak apa-apa, kita beritahu bahwa kalau dalam bahasa Arab, nah ini dalam bahasa Arab ya, husnu itu berarti baik, husnu yang pakai khof, kho, nah yang pakai hak tadi itu baik, yang pakai kho itu berarti hina. Kata-kata ini jarang dipakai, tetapi pernah dipakai oleh Ibnu Arabi. Nah, jadi yang berbeda itu makna dalam bahasa Arab. Nah, sekali lagi kalau dalam bahasa Indonesia tergantung mengikuti pedoman transliterasi yang mana. Nah, saya sendiri menggunakan husnu, menggunakan H tanpa K. Jadi husnul khotimah yang belakang pakai KH. Nah, tetapi saya kira ini tidak terlalu substansial sehingga sekali lagi tidak perlu dipertengkarkan. Kemudian kalau sampai ada yang namanya mau diubah di akte kelahiran terlanjur pakai KH, ya itu menurut saya hal yang tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting. Menurut saya cukup berprasangka baik kepada orang tua yang sudah memberi nama husnul khotimah, bahwa beliau berdua tentu mendoakan akhir yang baik bagi putrinya yang diberi nama husnul khotimah. Nah, itu saya kira pembahasan tentang husnul khotimah mudah-mudahan membantu dan bermanfaat.
Baik Mbak Zul, terima kasih atas penjelasannya dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Zulfa bisa memberikan wawasan baik tentang penggunaan ucapan semoga husnul khotimah maupun tentang penulisan husnul khotimah. Jadi semoga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.